Warga Desa Tugu Ratu, Kecamatan Bandar Negeri Suwoh dan Desa Trimekar, Kecamatan Suwoh, Lampung Barat masih mengandalkan transportasi perahu bambu rakit untuk menyeberangi Sungai Waisemaka saat bepergian menuju ke kebun, sawah, dan kantor kecamatan. Mereka masih menggunakan jasa penyeberangan perahu rakit sebagai alternatif jalan pintas karena jika lewat jalan darat jaraknya lebih jauh. Jasa penyeberangan perahu rakit ini beroperasi sejak pagi hingga sore. Sekali menyeberang, perahu rakit yang dikelola oleh Rizal, warga Desa Tugu Ratu, Kecamatan Bandar Negeri Suwoh ini mampu mengangkut 6 motor berikut pengendaranya. Tarif penyeberangan Rp1.000 untuk penumpang pejalan kaki dan Rp3.000 untuk warga yang membawa motor. Di sini memang ngelola rakit ini Bang ya? Iya, emang ngelola rakit ya. Sehari bisa menghasilkan berapa sih? Ya kalau musim hujan sepi, kalau musim terang ya lumayan lah. Bisa menghasilkan 100 lebih. Per hari? Iya. Tapi kalau musim hujan di bawah 100 lah. Di bawah 100 ya? Ya. Sejak kapan sih ini Bang? Udah ada sekitar 8 tahun. 8 tahun? Iya. Berarti memang dari 8 tahun ini Abang lolain ya? Iya, tadinya nggak ada yang lolain, tapi kan sering rakit kalau banjir kanyut terus dikelola saya sama kakak. Warga memilih naik perahu rakit untuk menghemat waktu saat bepergian menuju kantor Kecamatan Suwoh. Selisih waktu perjalanan melalui jalan raya sekitar 1 jam. Iya, kalau lewat sini kan lebih mudah loh, lebih dekat juga daripada harus keliling. Keliling ya? Iya. Ada rasa takut nggak nyebrangin ini Mbak? Sedikit sih, kalau pas waktu banjir aja. Banjir aja ya? Memang rame jalan ini Mbak ya? Rame Pak. Ini penghubung mana sih? Ini penghubung antara Suwoh. Suwoh ya? Sama? Sama Bandar Negeri Suwoh. Bandar Negeri Suwoh, berarti antara kecamatan Mbak? Iya Mas. Di sekitar. Jasa penyeberangan dengan perahu rakit di Sungai Waisemaka, Suwoh, Lampung Barat ini beroperasi hanya saat air sungai normal. Penyeberangan libur saat air sungai pasang atau banjir karena beresiko kecelakaan. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Anak-anak muda di Desa Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang, memanfaatkan tembok desanya untuk berekspresi. Mereka melukis tembok dengan beragam gambar yang menarik. Aktivitas itu diajarkan sebagai sarana menumbuhkan minat bakat anak-anak dengan seni lukis. Pihak desa bahkan mendatangkan mentor lukis supaya mereka lebih kreatif. Mereka menggambar pemandangan hingga aneka satwa supaya suasana desa terlihat lebih hijau dan asri. Anak-anak pun senang belajar melukis dan berharap kegiatan seperti itu terus diadakan. Indah untuk mempercantik kampung, terutama di RT 1, RT 4, RK 3 untuk mempercantik dinding ini, sambil yang keduanya meningkatkan kreativitas anak-anak di bidang lukis. Belajar melukis. Seneng nggak? Seneng. Mantap! Sama om. Udah bisa gambar belum? Udah. Gambar apa tadi? Gambar itu tadi Tunggal Warga. Maunya gimana nih harapannya? Ya depannya bagus gitu. Biar bisa ngelukis ya? Iya. Pihak desa memfasilitasi seluruh peralatan melukis seperti kuas dan cat. Kegiatan untuk mempercantik desa akan rutin diselenggarakan. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Polisi gabungan dari Polsek Wonosobo dan Polres Tanggamus menangkap 2 pengeroyok tetangganya hingga tewas pada Sabtu siang.
Korban bernama Hasanuddin, 56 tahun, warga desa Gunung Doh, Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Tanggamus. Korban tewas akibat terluka 4 tusukan senjata tajam. Pembunuhan terjadi pada Kamis malam lalu. Tersangkanya yakni tetangga korban berinisial MH 56 tahun dan anaknya berinisial AS 28 tahun. Korban dan tersangka MH terlibat cekcok mulut yang diduga terkait permasalahan pribadi. Anak tersangka yang melihat bapaknya ribut kemudian terlibat dan pengeroyokan pun terjadi. Tersangka MH sudah ditahan di Polres Tanggamus, sementara putranya masih dirawat di rumah sakit karena terluka sabetan senjata tajam korban. Kedua tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara. Seorang kurir narkoba tewas setelah nekat menceburkan diri ke sungai Uai Tulang Bawang saat menghindari kejaran polisi pada Sabtu malam. Jenazah tersangka bernama Reki Sanjaya Ido, 25 tahun, ditemukan tim Basarnas sekitar 5 km dari lokasi ia melompat. Polisi menyita 1 bungkus sabu-sabu sebagai barang bukti. Tersangka kabur dari rumahnya di Menggala, Tulang Bawang saat digerebek polisi. Saat itu terdapat 6 pria yang kabur. 3 pria kabur ke arah Semak Belungkar dan 3 menceburkan diri ke sungai. 5 tersangka lain diduga selamat namun berhasil lolos dari sergapan polisi. Jenazah ditemukan tim Basarnas dan polisi yang mencarinya sekitar selama 5 jam. Pencarian jenazah terkendala di lokasi sangat gelap. Jasad Rido yang tewas diduga karena tidak bisa berenang itu langsung dibawa ke rumah sakit untuk diautopsi. Polisi menggerebek sebuah rumah di Jalan Mangga Besar, Kelurahan Kelapa 7, Kecamatan Kota Bumi Selatan, Lampung Utara, Jumat siang. Di salah satu kamar rumah ini, polisi memergoki 3 pria sedang pesta narkoba. Mereka adalah kakak beradik kandung. Ketiganya adalah Andika, seorang ASN di kantor BPBD Lampung Utara, dan 2 adiknya bernama Denny Astori serta Ferry Santori. Para tersangka berusaha melawan namun berhasil dilumpuhkan. Dari kamar ini, polisi menyita sabu-sabu sisa pakai dan peralatan mengonsumsinya. Saat diinterogasi polisi, tersangka mengakui sabu-sabu dibelinya dari seorang bandar di Lampung Utara yang kini masih buron. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu bandarnya. Atas perbuatannya, Andika terancam dipecat dan dihukum paling lama 5 tahun penjara bersama kedua adiknya. Barney Rezal, pria 27 tahun, tak berkutik saat polisi menangkapnya di rumahnya di Kelurahan Skalamider, Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung, Senin malam. Ia ditangkap saat sedang tidur. Barangnya mana? Tersangka merupakan satu dari 3 komplotan pencuri meterai ratusan ribu lembar senilai 1,5 miliar rupiah milik PT Pos Cabang Bandar Lampung. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan lebih dari 4.000 lembar meterai hasil curian yang belum terjual. Tersangka Barney berperan sebagai penjual meterai curian. Uangnya kemudian disetorkan kepada 2 temannya berinisial FS dan HR yang kini masih buron. Tersangka Barney berdalih tidak mengetahui asal-usul meterai itu karena diantarkan langsung oleh 2 temannya ke rumahnya. Kasus ini terungkap setelah polisi mendeteksi kesamaan nomor seri meterai yang hilang setelah beredar. Tersangka Barney menjual meterai nominal Rp10.000 itu dengan harga lebih murah dari harga pasaran. Pencurian meterai senilai 1,5 miliar rupiah milik kantor pos cabang Bandar Lampung terjadi pada akhir Mei lalu. 3 kotak berisi 150.000 lembar meterai baru nominal Rp10.000
hilang saat dalam perjalanan pengiriman dari Jakarta menuju kantor pos cabang Bandar Lampung. Pencurian baru diketahui saat pegawai pos membongkar muatan truk box yang baru tiba di kantor pos cabang Bandar Lampung. Isinya berapa nggak tahu, pokoknya 2. Kepulan asap tebal ini berasal dari kebakaran sekolah Madrasah Al-Falah di Desa Sinar Laga, Kecamatan Tanjung Raya, Mesuji pada Selasa pagi. Kebakaran terjadi saat jam belajar sekolah. Guru dan ratusan pelajar SMP berhamburan keluar menyelamatkan diri. Api sulit dipadamkan karena banyak barang yang mudah terbakar dan diperparah mobil damkar yang akan membantu, malah kecelakaan di perjalanan. Tak hanya membakar 8 kelas, api juga meludeskan 8 kamar asrama dan perabotan elektronik di kantor guru. Menurut Kepala Sekolah MTS Al-Falah, Ujang Tatang, api pertama kali muncul dari sebuah kamar asrama putri yang diduga akibat korsleting listrik. Api cepat menjalar ke bangunan lain yang berdampingan. Kebakaran di SMK Al-Falah. Api berhasil dipadamkan sekitar 1 jam setelah kejadian. Musibah tidak menimbulkan korban jiwa dan luka, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.